Wankawan TV1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman media yang sudah hadir di acara kami hari ini, jumpa pers dari tim kuasa hukum anti kriminalisasi akademisi dan aktivis gitu ya. Alhamdulillah teman-teman sekalian, jumpa pers ini sebenarnya merespon pernyataan. Jadi ada dua, merespon pernyataan dari kuasa hukum pelapor saudara Jokowi, Joko Widodo, dan yang kedua adalah akan menginformasikan perkembangan terkini dari kasus pelaporan beliau, plus termasuk perkembangan terkini apa yang akan kami lakukan. Alhamdulillah yang sudah hadir di sini ada koordinator litigasi Pak Petrus. Beliau ini pakaian hitam ya, berduka. Hukum sudah rusak dari kita berdua. Sudah ini Pak Petrus Desilis gitu ya. Beliau ini adalah koordinator gitu ya, koordinator untuk bidang litigasi. Ada Ustadz Ahmad Kosidudin, dia koordinator bagian non litigasi gitu ya. Kemudian ada jadi Pak Petrus, Pak Samsir Jalil yang dari awal tadi menemani kita gitu ya. Ini tim kuasa hukum juga, lalu kemudian ada Pak Dewi gitu ya. Ada prinsipal, nah, sudah ketawa beliau gitu ya. Dan Mas Roy Suryo gitu ya. Selalu membawa pesan terbaru, terkini, apa yang orang belum tahu. Itu yang membuat kita penasaran. Kemudian, Jahmada gitu ya. Ini sudah hadir juga, dan ada beberapa teman-teman tim di belakang gitu ya, akan bersama kita sampai akhir selesai acara ini. Baik teman-teman sekalian, sesuai penjelasan saya tadi untuk sesi pertama, merespon dulu, jadi merespon pernyataan dari tim kuasa hukum pelapor gitu ya. Mungkin untuk pertama Bang Kosidudin dulu ya, itu baru ke Bang Petrus gitu. Saya kan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan media juga saudara sebangsa dan setanah air, kita tahu bahwa persoalan dugaan ijazah palsu saudara Joko Widodo ini bukan lagi menjadi persoalan klien kami, yakni Pak Roy Suryo dan kawan-kawan, tapi sudah menjadi persoalan seluruh rakyat Indonesia. Dan karena itu ketika kemarin kuasa hukum saudara Joko Widodo menyelenggarakan konferensi pers, maka kami segera bermusyawarah untuk memberikan respon terhadap sejumlah substansi materi yang disampaikan oleh kuasa hukum saudara Joko Widodo. Karena menurut kami banyak ya statement yang disampaikan itu bias, tidak sesuai fakta, dan ada yang bahkan bernarasi framing. Karena itu kami ingin sampaikan tanggapan resmi dari kami agar publik bisa menilai apa sebenarnya yang terjadi dalam kasus ini, dan sebenarnya secara faktual, secara de jure proses hukumnya itu sampai di mana. Baik, yang pertama saya ingin memberikan respon terkait masalah keaslian ijazah saudara Joko Widodo. Kami dari tim advokasi tegas menyatakan bahwa sampai hari ini belum ada satu ketetapan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memberikan deskripsi atas ijazah saudara Joko Widodo, sehingga kami membantah statement dari kuasa hukum saudara Joko Widodo yang menyatakan bahwa ijazah saudara Joko Widodo dideklarasikan atau dideskripsikan sebagai identik atau asli hanya berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh Barreskrim Mabes Polri. Ingat bahwa persoalan ijazah ini tidak lagi menjadi persoalan yang cukup dengan deklarasi satu institusi, apakah itu UGM, apakah itu kuasa hukum saudara Joko Widodo, bahkan institusi Barreskrim. Masalah ijazah ini sudah menjadi sengketa hukum, baik secara perdata dan juga secara pidana. Kita ketahui masalah ijazah palsu ini secara perdata sudah digugat menjadi sengketa hukum di dua institusi pengadilan, yang pertama di Pengadilan Negeri Surakarta dan yang kedua di Pengadilan Negeri Sleman. Karena itu semua pihak kami mohon, kami harap untuk bersabar tentang status ijazah ini, apakah asli atau benar palsu. Karena apa? Karena sebelum ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka status quo-nya ijazah ini dalam sengketa hukum. Jadi tidak bisa dideklarasikan sebagai asli hanya berdasarkan hasil penyelidikan Barreskrim. Apalagi apa yang dilakukan oleh Barreskrim itu hanya sekian persen saja dari keseluruhan proses penegakan hukum pidana. Karena penyelidikan itu hanya beberapa persen dari proses yang lainnya. Ada penyidikan,
ada dakwaan, ada pembuktian, ada penuntutan, ada pembuktian di tingkat peradilan pertama, ada vonis judek faksi tingkat pertama, ada vonis judek faksi tingkat kedua, ada vonis judek juris di tingkat kasasi Mahkamah Agung. Nah, baru setelah ada putusan kasasi yang berkekuatan hukum tetap, maka baru bisa kita simpulkan deskripsi ijazah itu seperti apa. Yang kedua, kami terus terang sangat menyayangkan. Kenapa? Karena ada satu analisa hukum tapi dibangun berdasarkan asumsi, bahkan berdasarkan ilusi, kalau tidak bisa dikatakan halusinasi. Apa itu? Yakni statement kuasa hukum saudara Joko Widodo yang menyatakan akan terjadi chaos kalau ijazah itu ditunjukkan. Dalilnya adalah nanti setiap orang, ya, pejabat, DPR dan sebagainya akan dituntut untuk menunjukkan ijazahnya sehingga ini akan menjadi chaos. Kami jawab dengan data dan fakta bahwa pertama, batasan sengketa hukum ini adalah khusus dan terbatas hanya pada ijazah saudara Joko Widodo. Tidak ada urusannya dengan ijazah pejabat lainnya, anggota DPR dan selainnya. Sehingga kita berharap bahwa penyelesaian persoalan ini harus dibatasi dan spesifik hanya pada ijazah saudara Joko Widodo. Jangan membangun narasi ilusi bahwa seolah-olah akan ada anggota DPR yang dituntut untuk menunjukkan ijazahnya dan yang lainnya. Itu semuanya hanya ilusi, bahkan bisa kita tegaskan sebagai halusinasi. Padahal statement hukum itu tidak boleh dibangun berdasarkan asumsi, apalagi halusinasi. Statement hukum harus, ya, dibangun berdasarkan fakta hukum dan norma hukum. Norma hukumnya apa? Aturannya apa? Asas-asas hukumnya apa? Kemudian fakta hukumnya apa? Fakta hukumnya hari ini yang dipersoalkan hanyalah masalah ijazah saudara Joko Widodo. Dan apa yang terjadi jika ijazah itu ditunjukkan? Ya, ijazah itu akan dianggap ada oleh publik bahwa Jokowi memiliki ijazah itu. Tapi kalau tidak pernah ditunjukkan, seluruh klaim itu menjadi tidak bernilai. Baik klaim dari sejumlah wartawan yang katanya melihat tapi tidak boleh difoto, klaim dari UGM, klaim dari kuasa hukum yang berulang kali sudah melihat, bahkan meraba, menerawang, dan menyimpulkan katanya asli begitu. Itu semuanya tidak benar. Jadi kita sama-sama tunggu proses ini dengan baik sampai ada putusan yang final yang menjelaskan deskripsi ijazah itu seperti apa. Dan kami tegaskan bahwa bagaimana kalau ijazah ini nantinya terbukti palsu begitu, itu juga tidak akan ada chaos begitu. Karena pertanggungjawaban hukumnya hanya pada orang-orang yang terlibat pada ijazah itu saja, dalam hal ini ijazah saudara Joko Widodo. Jadi setiap rakyat, setiap kita yang tidak terlibat dalam kejahatan pemalsuan dokumen, dalam ini dokumen ijazah palsu, tidak perlu khawatir, tidak akan ada chaos. Justru yang kami lihat dari perkembangan kasus ini adalah semakin lama proses menunjukkan ijazah itu diulur-ulur, justru terjadi perdebatan publik, bahkan pembelahan. Sampai terakhir kami sangat menyayangkan ada purnawirawan, jenderal, bintang 2 terpaksa harus kehilangan marwah dan wibawanya di depan publik karena memperdebatkan ijazah asli yang ijazah Jokowi yang tidak pernah kunjung diperlihatkan aslinya. Kemudian ketiga, kami perlu tegaskan bahwa proses Dumas di TPUA yang sampai hari ini sedang ditangani oleh Biro Wasidik Mabes Polri itu belum tuntas. Jadi sekali lagi belum tuntas karena kami yang melalui TPUA, klien kami yakni Saudara Rizal Fadila yang sudah mengajukan permohonan gelar perkara khusus pada tanggal 26 Mei 2025 telah mendapatkan jawaban dari Biro Wasidik pada tanggal 4 Juni 2025 yang di poin 2 jawaban tersebut Biro Wasidik menyatakan telah menerima surat dari TPUA dan menyatakan akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya kasus penyelidikan perkara ijazah palsu saudara Joko Widodo di Bareskrim belum tuntas. Dan terakhir justru juga ada statement dari Pak Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo, yang tegas juga menyatakan akan melibatkan pengawas eksternal. Nah, walaupun kami masih mempertanyakan apa yang dimaksud dengan pengawas eksternal itu, tetapi statement kami yang jelas adalah kami justru mendorong diadakan gelar perkara khusus yang sudah jelas ada dasar hukumnya, yakni Perkapolri nomor 6 tahun 2019, khususnya pasal 31 junto pasal 33. Kalau
gelar perkara pengawas eksternal, ini kami kesulitan mencari dasar hukumnya melibatkan pihak eksternal itu seperti apa. Kemudian yang keempat, kami juga menegaskan bahwa proses atau tahapan peningkatan status perkara dari proses penyelidikan menuju penyidikan itu karena adanya bukti kuat bahwa peristiwa itu dapat disimpulkan oleh penyidik adalah peristiwa pidana dengan bukti yang cukup, atau dalam KUHP diatur 2 alat bukti yang cukup. Yang dimaksud 2 alat bukti bukan berarti 2 bukti, bisa jadi 100, 200, tapi masuk kategori bukti tertentu, apakah itu bukti keterangan saksi atau bukti surat. Nah, sampai hari ini memang belum sampai tahap ke sana. Prosesnya itu di Polda Metro Jaya baru undangan klarifikasi. Jadi jangan dipaksa-paksa penyidik Polda Metro Jaya untuk meningkatkan statusnya menjadi penyidikan. Pihak Polda Metro Jaya juga jangan mengikuti atensi pihak-pihak yang hanya bernarasi meminta kasus ini segera ditingkatkan dari penyelidikan menuju penyidikan. Bagaimana penyidikan itu akan dilakukan? Lawang ijazahnya saja belum bisa dibuktikan asli atau tidak, ya? Karena deliknya kan dugaan tindak pidana fitnah dan pencemaran tentang ijazah palsu. Berarti harus dibuktikan dulu bahwa ijazah itu asli, baru orang yang mengatakan ijazah palsu itu dianggap fitnah. Sementara sampai hari ini belum ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan ijazah saudara Joko Widodo itu asli. Baru Barreskrim, dan itu pun baru penyelidikan, dan itu pun belum tuntas, masih ada gelar perkara khusus yang hanya disebutkan dengan nomenklatur identik. Jadi bersabar ya. Kalau mau meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan, ya semua pihak harus bersabar. Tunggu dulu perkara di Pengadilan Negeri Surakarta, juga perkara di Pengadilan Negeri Sleman itu inkrah, berkekuatan hukum tetap, dan itu pun belum tentu hasilnya ijazah saudara Joko Widodo asli. Kalau ternyata hasil di Pengadilan Perdata ditetapkan bahwa ijazah saudara Joko Widodo justru ditetapkan oleh pengadilan tidak identik, tidak asli, tidak sah, maka tidak relevan lagi Polda Metro Jaya melanjutkan perkara. Ngapain melanjutkan perkara dugaan fitnah terhadap satu ijazah yang dibuktikan oleh putusan pengadilan itu memang palsu begitu. Jadi semua kami harap untuk bersabar, masyarakat bersabar, termasuk seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini bersabar. Kemudian yang kelima, saya ingin tegaskan bahwa perdebatan publik soal kasus ijazah palsu saudara Joko Widodo itu adalah perdebatan yang sah, legal, dan konstitusional. Termasuk polling-polling yang dilakukan oleh sejumlah elemen civil society terkait pilihan pendapat mereka atau publik terhadap ijazah ini, apakah lebih percaya ijazah tersebut asli atau palsu, itu juga satu pendapat yang sah, legal, dan konstitusional. Kami terus terang menegaskan, sangat menyayangkan, bahkan menolak keras pihak-pihak yang mencoba membangun narasi kalau ikut berdiskusi, ya, berpendapat tentang ijazah palsu ini seolah-olah adalah sebuah tindakan kejahatan. Lalu ditakut-takuti nanti akan banyak tersangka. Lalu ditakut-takuti itu masuk kategori provokasi. Lalu ditakut-takuti nanti akan ada penyelidikan. Janganlah seperti itu. Oh, satu kasus saja belum kelar. Kita ini negara hukum, maka harus kedepankan asas dan prosedur hukum. Asas hukum yang harus kita hormati adalah asas presumption of innocence. Asas praduga tidak bersalah. Jadi tidak boleh mendakwa masyarakat yang berdiskusi seolah-olah langsung itu bersalah, dianggap provokasi, lalu ditakut-takuti nanti akan banyak tersangka dan seterusnya. Ini terus terang tidak mendidik, tidak mencerdaskan, bahkan ini membodoh-bodohi rakyat. Kemudian yang terakhir saya ingin sampaikan update, ya, temuan-temuan yang justru menambah keyakinan publik bahwa ijazah saudara Joko Widodo ini bermasalah. Yang pertama adalah temuan dari prinsipal kami, Pak Rismon Sianipar, yang sampai hari ini masih ada di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Masih di Yogyakarta. Berhasil mewawancari Pak Kasmujo, dan ada 2 substansi penting keterangan dari Pak Kasmujo. Ya, yang pertama ditegaskan oleh Pak Kasmujo bahwa beliau bukan dosen pembimbing skripsi, dan ini sebenarnya menegaskan pernyataan beliau sebelumnya.
Yang kedua, tambah lagi bahkan beliau menegaskan juga bukan dosen pembimbing akademik yang sebelumnya dijadikan dalih oleh kubu saudara Joko Widodo bahwa Pak Kasmujo memang bukan dosen pembimbing skripsi tapi dosen pembimbing akademik. Ternyata dua-duanya dibantah oleh Pak Kasmujo. Matur sembah nuwun Pak Kasmujo, matur suwun, terima kasih Pak Kasmujo. Mugi-mugi selalu dalam lindungan Allah dan tetap konsisten amanah dalam kejujuran Pak Kasmujo. Pak Kasmujo mohon untuk terus istiqomah jujur Pak Kasmujo, sebab kehidupan yang sesungguhnya adalah di akhirat, dan di akhirat kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap seluruh kehidupan kita di dunia. Karena itu Pak Kasmujo matur sembah nuwun sudah jujur dan mengajari kami segenap anak bangsa Indonesia untuk menteladani kejujuran. Yang kedua, ini yang paling penting adalah pernyataan politisi PDIP yang pernah menjadi anggota KSP, kantor staf presiden, yakni Pak Betor Suryadi, yang menyatakan ijazah saudara Joko Widodo produksi Pasar Pramuka Jakarta, ya. Dan bahkan beliau menyitir sejauh lama. Di antaranya adalah yang tahu ada gelagat yang bermasalah itu adalah Pak Andi Wijoyanto, dulu Gubernur Lemhanas, ya. Makanya tadi saya dapat update info dari Pak Rustam Effendi, benar ya Pak ya? Sama Pak Azam Khan itu dari TPUA mengirim surat ke Bapak Andi Wijayanto untuk silaturahmi dalam rangka mendalami kebenaran informasi itu. Dan menurut saya karena ini delik umum, saya pikir penyidik Barreskrim selain melakukan gelar perkara khusus juga harus menindaklanjuti temuan-temuan ini. Jadi harus melakukan upaya penyelidikan yang komprehensif. Dengan demikian sekali lagi saya bantah bahwa apa yang diklaim oleh kuasa hukum Joko Widodo, apa yang dilakukan di Barreskrim sudah komprehensif. Dengan temuan baru ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Barreskrim belum komprehensif. Bahkan Barreskrim juga tidak melibatkan pengadu dalam hal ini TPUA dalam proses gelar perkara, sehingga sampai TPUA mengajukan permohonan gelar perkara khusus. Nah itu saya kira dari saya, mudah-mudahan ini menjadi pencerahan dan nanti statement resminya akan dibacakan oleh rekan kami yang lain. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Ya, makasih. Sebelum pembacaan kita ada beberapa tim kuasa hukum. Tambahan dulu dari Petrus. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan ya. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Kusnudin selaku koordinator non litigasi tadi tentang persoalan dugaan ijazah palsu ini bukan persoalan Suryo dan kawan-kawan. Bahkan juga bukan kita-kita yang ada di sini. Persoalan dugaan ijazah palsu ini adalah persoalan Polri, persoalan Jokowi sendiri, dan persoalan Universitas Gadjah Mada. Kenapa? Karena sejak ijazah palsu ini disebut-sebut sebagai palsu, seharusnya tiga institusi ini, yaitu Polri, Jokowi, dan Gadjah Mada, harus cepat merespons dengan memberikan klarifikasi. Terutama Polri, karena ini menyangkut nama Jokowi yang ketika itu masih presiden, kepentingan umum harus didahulukan. Yaitu apa? Polri harus membuka penyelidikan, betulkah ijazah ini palsu, sebagaimana yang diduga oleh masyarakat. Tetapi Polri membiarkan berlarut-larut, bahkan ada yang sudah dipenjara pun mengenai ijazah palsu ini. Tidak pernah dugaan ijazah palsu ini tidak pernah disita. Jadi yang membuat masalah ini menjadi semakin panas dan berlarut-larut adalah tiga institusi ini. Mas Roy dan kawan-kawan, karena mereka melihat masyarakat ini sudah terbelah antara pro dan kontra, yang pro ijazah benar dan yang pro ijazah palsu ini semakin lebar. Mereka dengan keahliannya itu memberikan pendapat. Ya, mereka melakukan penelitian, mereka melakukan penyelidikan karena keahliannya, mereka berada pada posisi dugaan ijazah itu palsu. Mestinya merespons laporan TPUA, Polri meminta 3 orang atau 4 orang ini untuk didengar keterangannya, karena mereka punya kapasitas untuk menilai. Tetapi itu pun sampai hari ini tidak dilakukan. Karena itu dalam kaitan dengan laporan pengaduan Jokowi soal pencemaran nama baik, kalau kemarin kuasa hukumnya berencana untuk meminta dinaikkan ke penyidikan, kami akan meminta supaya penyelidikan segera dihentikan. Karena apa yang dilakukan oleh Mas Roy dan kawan-kawan ini, di dalam hukum pidana itu ada alasan tentang pembenaran, ya, bahwa mereka melakukan penelitian dan punya penilaian terhadap dugaan ijazah palsu ini karena melindungi kepentingan umum, yaitu
kepentingan lembaga kepresidenan, kepentingan tentang pemilu, demokrasi dan lain-lain, bahkan kepentingan untuk menjaga marwah UGM sendiri. Jadi ada alasan hukum untuk Polri menghentikan penyelidikan atas pengaduan pidana Jokowi. Saya kira itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman semua. Ini ada beberapa untuk pemilih gitu ya. Ada tambahan dari Assalamualaikum. yang lain atau ada pertanyaan dulu? Kita buka pertanyaan sambil kemudian direspon. Ada pertanyaan dulu dari teman-teman? Media ada pertanyaan? Atau cukup asli? Ya, mungkin satu hal ya mau saya tambahkan, kan ada narasi yang disampaikan oleh kuasa hukum saudara Joko Widodo seolah-olah saudara Joko Widodo itu adalah korban kriminalisasi. Kami tegaskan, kalau ya ada orang yang ingin mengklaim, mengaku sebagai korban kriminalisasi gara-gara ijazah palsu saudara Joko Widodo, yang paling berhak adalah Bambang Trimulyono dan Gus Dur, karena keduanya terbukti sudah pernah dipenjara. Ya, divonis ada yang 4 tahun sudah keluar dan 6 tahun awalnya jadi 4 tahun. Gus Dur sudah PP keluar, sementara Bambang Tri sampai hari ini masih di penjara. Saudara Jokowi kapan pernah di penjara? Pernah saudara Jokowi di penjara? 6 tahun? 4 tahun? 2 tahun? 1 tahun? Sehari saja karena ijazah palsu. Nggak ada kan? Bahkan dalam kasus ini justru laporan saudara Joko Widodo di Polda itu sudah langsung naik ke LP Pro Justisia. Sementara laporan TPUA hanya diarsip di Dumas. Berarti apa? Berarti tingkat gradasi, intensitas keseriusan penyidik itu lebih serius menindaklanjuti laporan saudara Joko Widodo ketimbang laporan dari TPU. Jadi jangan ditukar-tukar lah. Gak usah mengaku sebagai korban kriminalisasi. Masuk penjara juga nggak pernah. Gak usah juga ngaku-ngaku bahwa ini nanti kalau diperlihatkan akan terjadi chaos dan sebagainya. Sudahlah, buktikan saja. Kalau ada ijazahnya, tunjukkan asli, dan itu akan mengkompensasi masyarakat yang hari ini sedang ya terbelah gara-gara ijazahnya. Silakan. Ya. Ya, kalau soal kriminalisasi itu sebenarnya sederhana definisinya. Itu ditujukan kepada orang yang tidak memiliki kekuatan, tidak berdaya atas negara yang memperalat kekuasaan untuk hukum atas kepentingan pribadinya. Nah, saat itu yang berkuasa adalah Jokowi. Jadi tidak mungkin presiden kriminalisasi gitu loh. Yang potensial melakukan kriminalisasi adalah orang yang memiliki kekuasaan itu. Oke, agak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Rekan-rekan sekalian, terima kasih atas kehadirannya, dan saya selaku pribadi dan juga selaku teman-teman prinsipal bersama dengan Pak Rismon Asiolan Sianipar, Ibu Kurnia, kemudian Pak Rizal Fadilah dan kawan-kawan itu menyatakan luar biasa apresiasi dan terima kasih kepada teman-teman kuasa hukum yang sampai dengan hari ini terus membersamaikan. Saya ingin menambahkan sedikit tentang tanggapan kemarin ya dari kuasa hukum saudara Joko Widodo. Jadi kalau saya mengistilahkan yang saya tulis hari ini logika Sri Mulat. Logika Sri Mulat itu artinya kita tertawakan saja. Ya, karena Sri Mulat itu selalu kalau mau saying belok kanan tuh sayangnya kiri. Ya, kalau bilang sesuatu yang bahaya tuh bahaya. Jadi malah jadi tertawaan. Mana ada orang kalau punya ijazah asli ditujukan itu terus jadi chaos. Gak akan ada itu logika Sri Mulat, logika terbalik-balik. Jadi kita tertawakan saja dan ini biarkan masyarakat yang menilai. Nah, yang terpenting saya tidak akan menambahkan pasal-pasal hukum, tetapi saya ingin tambahkan sesuatu yang sering diungkap ya, menunjukkan ijazah itu melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi pasal 17 yang dikecualikan huruf H, karena di situ ada tentang hasil akademik. Teman-teman, sekali lagi saya ulangi. Saya adalah termasuk tim penyusun dalam rancangan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 yang lalu. Ya. Dan pada saat undang-undang itu disahkan tanggal 30 April tahun 2008 dan kemudian berlaku 2 tahun sudahnya, saya menjadi anggota Komisi 1 DPR yang ikut mensahkan itu bersama pemerintah. Jadi clear betul kita artinya. Jangan sepotong-sepotong baca pasal. Karena di pasal 18 ini belum pernah diungkap. Di pasal 18 ya di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ayat 2 itu berbunyi tidak termasuk informasi yang dikecualikan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf G dan huruf H, antara lain apabila pada ayat 2 pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik. Clear banget. Jadi seseorang yang memperoleh jabatan publik, dalam hal ini adalah Joko Widodo, yang saat itu sempat menjadi wali kota 2 periode, gubernur DKI 2 tahun ya, 1 periode tidak selesai, dan 2 kali masa presiden, itu adalah seorang pejabat publik. Jadi tidak bisa masuk pada pasal 17 yang dikecualikan pada ayat H. Jadi clear banget. Jadi tidak bisa lagi berdalih undang-undang keterbukaan informasi publik. Satu lagi yang penting lagi, dan ini yang terjadi. Mohon maaf, Pak Resmon hari ini tidak atau belum bisa bersamai karena Pak Resmon selain tadi mendapatkan statement yang sangat bagus sekali dari terima kasih Matus Banun, Pak Insinyur Kasmujo. Pak Kasmujo sendiri dalam keterbatasannya, kemarin waktunya sangat singkat ya, videonya sudah banyak beredar, mengatakan selain dia itu atau beliau itu bukan dosen pembimbing skripsi dan bukan dosen pembimbing akademik, beliau itu usianya kalau untuk membimbing itu harus yang di atas 50 tahun. Dan beliau mengatakan waktu itu masih asdos, masih asisten dosen. Gelarnya juga masih Bachelor Science atau BSc. Jadi memang belum bisa. Jadi ini sekaligus mematahkan betul statement Jokowi pada saat dia tanggal 19 Desember tahun 2017 di Fakultas Kehutanan yang mengajak Pak Kasmujo ke depan. Pak Kasmujo jelas mengatakan itu salah. Itu salah. Ya gitu. Jadi clear, Pak. Kemudian yang kedua, temuan menarik lainnya adalah Jokowi kemarin juga beberapa yang lalu ketika diwawancara wartawan di Solo juga mengatakan KKN-nya adalah pada tahun 1985 awal. Padahal sudah terjadi, maaf ini, mungkin pengkondisian di desa KKN-nya, yaitu di Segoro ya, Wonosegoro yang ada di Boyolali, bahwa waktu itu dikatakan tahun 83. Jadi orang itu disetting ngomong 83, semuanya di sana, termasuk Ibu Lurah di situ. Padahal itu hanya katanya. Jadi Ibu Lurah itu katanya dulu ada petugas fotokopi ngantar orang pakai kacamata, naik Vespa, ambil gitar. Mana ada orang mau mengantarkan sejauh puluhan kilometer dari Boyolali ke Solo atau ke Jogja, kita nggak tahu, ambil gitar dan hanya diingat kacamata. Padahal kan kita tahu siapa yang pakai kacamata itu banyak sekali. Dan pada rekaman itu banyak beredar. Selalu beliau menyebut yang KKN di sini adalah Satya Wacana dan UNS. Tidak pernah tersebut kata-kata UGM. Ya, jadi perhatikan kalau ada kayak gitu. Dan ini sudah terjadi hoax yang berlebihan di ternak-ternak Mulyono yang mengatakan respon malu, dipermalukan desa ternyata enggak. Jelas betul bahwa itu tidak membuktikan apa-apa. Temuan paling terbaru kemarin, hari ini pagi tadi. Tim sampai ke redaksi KN dan Kedaulatan Rakyat dan sampai ke perpustakaan daerah DI. Yang menarik apa? Kami menemukan bandel KR edisi tahun 1980. Tapi yang jahat, tim tidak menemukan edisi koran bulan Juni, Juli, Agustus khusus itu. Dikatakan ini gimana? Diambil, Pak, kemarin sama Bareskrim. Itu pernyataan staf perpustakaan daerah. Ya, ada YouTube-nya, ada beredar. Jadi tahun 80, Januari, Februari, Maret, April, Mei ada. Tapi begitu Juni, Juli, Agustus 4 atau 3 bulan itu diambil. Kalau memang itu barang bukti kejahatan, boleh diambil. Itu kan bukan barang bukti kejahatan. Tapi tim tidak kekurangan akal. Ketika cek, saya tanya, cari koran edisi setahun sebelumnya, ya, karena edisi sebelumnya itu pada bulan Agustus, bulan puasanya. Cek, bulannya terbaca apa? Pasa. Tidak ada puasa ya? Tidak ada puasa. Yang ada pasa. Dan cari cek Kedaulatan Rakyat edisi sekarang, semua terbaca pasa. Mesinnya kan sama ya. Jadi kalau misalnya nanti, karena ada yang berusaha diedarkan, itu puasa, maka kami akan mempertanyakan. Karena kalau itu hanya digital, kami tidak akan terima. Kami harus terima bukti analognya. Dan kemana bundel koran milik perpustakaan daerah DIY yang itu hak rakyat kok dibawa oleh petugas? Ya, ini jahat sekali. Ya, jahat sekali.
Saya kira itu dulu ya, karena akan ada rencana pertemuan besok sama lusa untuk seorang mystery guest yang sangat bagus oleh tim di daerah DIY, yang itu nanti akan saya Kejutan lagi Pak nanti. Kejutan lagi. Saya sengaja ada standby di Jakarta karena kami selalu TikTok, kami selalu kontak dan kami selalu update. Terima kasih sekali lagi kehadirannya rekan-rekan sekalian dan semoga ini membantu penyemangat kita untuk tim advokasi. Siap. Baik litigasi maupun non litigasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman, ini benar-benar asli kejutan. Ada tambahan? Cukupnya pembaca. Cukup? Pembaca. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ke pembacaan pernyataan sikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sikap resmi dan tanggapan hukum tim advokasi anti kriminalisasi aktivis dan aktivis terhadap materi konfes tim kuasa hukum saudara Joko Widodo yang disampaikan pada Ahad 15 Juni 2025. Sesuai dengan adanya agenda konferensi pers yang dilakukan oleh kuasa hukum saudara Joko Widodo di Jakarta pada Ahad tanggal 15 Juni 2025, kami tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis selaku kuasa hukum Roy Suryo dan kawan-kawan menyampaikan sikap dan tanggapan hukum sebagai berikut. Pertama, status ijazah saudara Joko Widodo saat ini dalam sengketa hukum baik secara perdata maupun pidana. Secara perdata, sengketa perdata bergulir di Pengadilan Negeri Surakarta dan Pengadilan Negeri Sleman. Sedangkan secara pidana bergulir di Barreskrim Polri melalui Dumas, TPUA dan laporan saudara Joko Widodo di Polda Metro Jaya terkait dugaan pidana pencemaran dan fitnah terkait ijazah saudara Joko Widodo. Dengan demikian, status ijazah saudara Joko Widodo tidak dapat dideskripsikan asli sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menegaskan itu inkrah. Karenanya, kami menghimbau seluruh pihak untuk bersabar mengikuti proses hukum yang sedang berjalan, baik proses hukum perdata maupun pidana. Kedua, proses penyelidikan perkara Dumas berdasarkan laporan TPUA tanggal 6 Desember 2024 yang ditingkatkan menjadi laporan informasi nomor LI-res-2/res-4-RS-4-2025/DITPIDUM tanggal 9 April 2025 atas nama pengadu Profesor Dr. Egy Sujana SH MSI, dan kemudian diterbitkan surat perintah penyelidikan nomor SP Lidik _1007/4 Rumawi _1-1/4-1/2025 tanggal 10 April 2025 belum sepenuhnya tuntas karena belum melibatkan pihak pengadu, ahli, dan kontrol masyarakat yang menjamin proses yang dilakukan Barreskrim Polri transparan, kredibel, dan akuntabel. Mengenai hal ini, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga telah berjanji akan melibatkan pengawas eksternal untuk menangani kasus ini. Tujuannya agar publik bisa memberikan dukungan dan kepercayaan pada institusi Polri dalam menangani perkara tersebut. Terakhir, dalam penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan dokumen, pemalsuan akte otentik, dan memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP, pasal 264 KUHP, dan pasal 266 KUHP atas ijazah saudara Joko Widodo, TPUA telah mengirim surat permintaan gelar perkara khusus
kepada Biro Wasidik Bareskrim Polri pada tanggal 26 Mei 2025. Atas surat permintaan dimaksud, Biro Wasidik Bareskrim Polri menerbitkan surat nomor B/1162/4 Romawi /Res titik 7.5 /2025 Bareskrim tanggal 4 Juni 2025 perihal surat pemberitahuan perkembangan perkara Dumas, di mana dalam poin kedua disebutkan bahwa Biro Wasidik Bareskrim Polri telah menerima surat pengaduan saudara dan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Perkara dugaan tindak pidana pencemaran dan fitnah sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 KUHP, pasal 311 KUHP, dan pasal 27A Undang-Undang ITE yang dilaporkan saudara Joko Widodo pada Polda Metro Jaya dengan nomor LP/B/2831/4 Romawi /2025 Polda Metro Jaya pada tanggal 30 April 2025, dan kemudian diterbitkan surat perintah penyelidikan dengan nomor SP Lidik /2961/4 Romawi /Res titik 114/2025 Ditipidum Polda Metro Jaya tanggal 30 April 2025 yang sama tidak dapat ditingkatkan ke tahapan penyelidikan sebelum ada keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap tentang status ijazah saudara Joko Widodo. Karena pencemaran dan fitnah ijazah palsu Jokowi hanya bisa ditingkatkan ke tahapan penyidikan setelah dibuktikan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ijazah Jokowi asli. Karena itu, kami menghimbau kepada penyidik Polda Metro Jaya dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menghormati proses hukum pidana di Bareskrim yang sedang proses untuk dilakukan gelar perkara khusus dan proses perdata di Pengadilan Negeri Surakarta dan Pengadilan Negeri Sleman. Penyidik Polda Metro Jaya tidak perlu menuruti keinginan kuasa hukum Jokowi yang meminta laporan kliennya ditingkatkan ke tahapan penyidikan. Karena tahapan penyidikan hanya bisa dilakukan manakala sudah ada pembuktian keabsahan ijazah Jokowi di pengadilan, bukan atas atensi apalagi tekanan dari kuasa hukum Jokowi. 4. Perdebatan publik mengenai sengketa hukum ijazah saudara Joko Widodo adalah perdebatan yang sah, legal, dan konstitusional. Tindakan pihak-pihak yang memframing seolah-olah masyarakat dilarang berdiskusi mengenai kasus ijazah palsu Jokowi dengan narasi ancaman sebagai fitnah, provokasi, memecah belah, kebencian, hoax, dan lain-lain adalah tindakan yang tidak etis, tidak beradab, dan tidak bermartabat karena hanya mengedarkan ancaman dan ketakutan di tengah masyarakat dan merupakan tindakan yang tidak sah, ilegal, dan inkonstitusional. 5. Sejatinya perkara dugaan ijazah palsu saudara Joko Widodo bisa segera tuntas manakala saudara Joko Widodo memiliki sikap negarawan sebagai tokoh bangsa, segera menunjukkan aslinya kepada publik. Sikap kekeh saudara Joko Widodo yang tidak kunjung menunjukkan ijazahnya makin menguatkan keyakinan publik bahwa ijazah saudara Joko Widodo memang bermasalah. Terakhir, politisi PDIP yang juga mantan staf KSP Better Suryadi menyampaikan informasi yang sangat mencengangkan. Dalam rilis yang banyak beredar di media, Better Suryadi menyebut
ijazah saudara Joko Widodo merupakan produk Pramuka Salemba dan menyebut saudara Andi Wijoyanto, mantan Gubernur Banyumas, mengetahui adanya masalah pada dokumen ijazah saudara Joko Widodo. Demikian tanggapan hukum disampaikan. Terima kasih. Jakarta, 16 Juni 2025. Tertanda Petrus Salistinus, Koordinator Litigasi, Ahmad Hojinuddin, Koordinator Non-Litigasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsir. Ada tambahan sedikit dulu? Cukup? Oh ya, tadi ada atensi dari Pak Petrus. Jadi begini, kepada saudara Joko Widodo, saya meminta saudara untuk segera mencabut pernyataan saudara yang menyatakan bahwa Pak Kasmujo adalah dosen akademik. Karena berdasarkan wawancara Rismon Sianipar sudah ditegaskan bahwa Pak Kasmujo bukan dosen pembimbing, juga bukan dosen akademik. Apabila dalam 1 kali 3 apabila dalam 3 kali 24 jam saudara Joko Widodo tidak segera mencabut pernyataannya itu, maka kami akan mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum lebih lanjut agar ditegakkan hukum di negeri ini secara adil. Karena selama ini kalau rakyat hoax sedikit saja langsung dilaporin, langsung ditangkap. Kita ada juga tweetnya. Kita akan buktikan bahwa negara ini adalah negara hukum, tidak pandang bulu, semua kedudukannya di hadapan hukum adalah sama. Tapi jika saudara Joko Widodo dalam 3 kali 24 jam segera menganulir pernyataannya, maka tindakan kami akan menjadikan itu sebagai bukti bahwa saudara Joko Widodo memang berbohong sehingga layak masyarakat mempertanyakan keabsahan ijazahnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, saya simpulkan 2 hal ya. Pertama, bahwa soal kasihan itu sampai detik ini itu belum ada. Secara hukum itu tidak ada gitu ya. Jadi ketika menyebut bahwa pengacaranya ijazah Jokowi sudah selesai, itu belum, gitu ya. Yang kedua adalah soal pernyataan Chaos. Itu tidak akan mungkin karena dan tidak akan terjadi. Ini pidana orang per orang yang melakukan kejahatan itu, tidak ada urusan orang lain, gitu ya. Itu clear. Saya kira teman-teman kalau ada pertanyaan nanti silakan saja kepada para tim hukum dan prinsipal bertanya. Kalau ada ingin mau diklarifikasi dan lain-lain, kita akhiri dulu diskusi kita sekarang ini. Sekali lagi jumpa pers kita gitu ya. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran semua teman-teman di belakang. Yang pasti adalah kita semua menanti, jadi kita benar-benar sekarang ini adalah asli menanti kebenaran. Oke? Kita menanti kebenaran dan kebenaran itu harus naik dari pikiran. Oke? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan dipertontonkan lagi kekerasan seperti yang diterima oleh sahabat kita, Mbak. Ya, itu luar biasa. Ya. Itu Bu Menu itu kemarin saya lihat perjuangannya, tapi dihadapkan dengan kekerasan aparat. Luar biasa. Itu masalah Gibran tuh Bang berarti. Ya. Kenapa, Pak? Terima kasih. Masalah Gibran. Bukan Ada Bu Gibran. Menu kan? Semua ini nanti akan dipermasalahkan. Sampai ini dinasti nih. Ini dinasti nih. Ya. Bang, jadi pembimbing skripsinya Pak Jokowi siapa, Pak? Jadi dinasti ini tidak pantas dicontoh. Ya, tukang tipu. 1, 2, 3. Nah, ini barusan dikenal. Bang, yang pulau dong, Bang. Nah, pulaunya ada di baliknya dia. Oke, teman-teman, makasih ya. Oke. One Kawan TV 1